Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu networking model. Di antaranya ada konsep TCP/IP model, lalu encapsulation dan decapsulation, dan OSI layer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti vendor, baik itu Cisco, Mikrotik, Juniper, dan lainnya. Jaringan komputer atau network komputer fundamentalnya harus kuat dan kuatkan dulu. Di antaranya, langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari networking model. Networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kesimpulan perangkat komputasi ini bisa saling terhubung dan komunikasi. Perangkat komputasi itu ada banyak, gak cuma komputer, ada juga server dan lain-lain. Itu pasti bersumber dari berbagai vendor. Di sini bagaimana antar vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dan yang lainnya. Agar bisa saling komunikasi, maka dibutuhkan yang namanya aturan. Dan aturan itu disebut networking model. Bagaimana setiap vendor menggunakan networking model yang sama menggunakan aturan yang sama, sehingga antar vendor bisa saling bertukar data. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Terkait networking model, sebelum networking model muncul, kita lihat di sini. Before open networking model exists. Itu setiap vendor memiliki networking model tersendiri. Contohnya pada tahun 1974, IBM membuat networking model yang bernama SNA, Sistem Arsitektur Network atau Sistem Network Arsitektur. Maka setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka timbullah masalah. Masalahnya, jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networking model tersendiri, maka akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antar vendor. Maka ada open networking model, yaitu sebagai pembuka agar setiap vendor saling komunikasi. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah OSI model atau TCP/IP model. Sejarah dari kedua networking model tersebut. Untuk OSI model dibuat oleh lembaga Organization for Standardization, adapun TCP/IP dibuat oleh lembaga Department of Defense. Dan untuk saat ini yang paling digunakan ialah konsep TCP/IP model. Yang sering dipakai media pembelajaran lebih mengarah ke OSI model, tetapi tujuan dari keduanya sama. Selanjutnya, pembahasan TCP/IP model. Untuk saat ini yang sering digunakan ialah TCP/IP, meskipun OSI model yang sering dipakai untuk media pembelajaran, tapi tujuan keduanya sama. Open networking model exists lahir, maka setiap vendor bisa saling komunikasi. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi untuk TCP/IP model memiliki layer dan OSI model juga memiliki layer. OSI model itu memiliki 7 layer, kalau TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer, yaitu network access, internet, transport, application. Namun penerapan dalam real network dipecah menjadi 5 layer. Jadi untuk TCP/IP secara umum dipahami atau dikenal memiliki 5 layer, yaitu physical, data link, network, transport, application. Misalkan di Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini biasa digunakan. TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar perangkat komputasi yang utamanya beda vendor dan juga berbeda network itu bisa saling komunikasi. Setiap networking model memiliki layer tersendiri. Selanjutnya, TCP/IP layer yang tersedia pada TCP/IP model.
bahwasanya jaringan komputer itu kompleks, jadi sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Seperti router board yang disediakan oleh MikroTik, ataupun IOL yang disediakan oleh Cisco. Kemudian ada web browser yang dibuat oleh Google dan Mozilla. Dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model, yaitu untuk agar menjadikan varian vendor itu biar bisa saling terkoneksi dengan oper standar networking model yang ada. Bagaimana cara kerja networking model itu? Berdasarkan layer, jadi dipecah menjadi beberapa layer. Setiap layernya itu terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti atau biasa disebut protokol. Jadi setiap layer itu terdapat kumpulan-kumpulan protokol yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor. Di sini kita bisa lihat perbedaan dengan menggunakan networking model dan dengan tidak menggunakan networking model. Coba kita perhatikan dua model networking di atas. Dapat dilihat bahwa choice networking sangat acak-acakan dan tidak teratur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Untuk layer-layer yang akan kita bahas adalah layer-layer yang tersedia pada TCP/IP model. TCP/IP model untuk membantu kita dalam memahami cara kerja networking model dan membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Langsung saja masuk ke yang pertama, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, menjembatani antara aplikasi dengan network. Tiap layer memiliki contoh protokolnya sendiri. Contoh service dari aplikasi layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. Kita ambil contoh HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Jadi misal kita mengakses suatu website yang menggunakan HTTP. Kita ambil contoh aplikasi layer itu ketika kita sebagai pengguna kita mengakses suatu website dan website ini masih menggunakan HTTP. Ketika kita sebagai owner terus ingin mengakses HTTP, nah itu kita bisa lihat ilustrasinya. Ketika ada website itu kan di dalamnya ada web server. Kesimpulannya, pengguna melakukan request suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Ini balasan requestnya terdiri dari HTTP header. Jadi kita bisa lihat di sini ketika kita pengguna request website ke suatu website, di baliknya kan ada web server. Si web servernya ini akan nge-request jawabannya itu yang terdiri HTTP header. Nanti si web server akan reply request tersebut. Di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi. Ada banyak informasi status, diantaranya ada 200 OK, 404 not found. 200 OK ini bahwa request yang dilakukan oleh klien atau oleh pengguna itu berhasil. Adapun untuk 404 not found, maka requestan itu tidak berhasil. Kalau kita mengakses website terus ada halamannya, ini merupakan informasi statusnya 200 OK. Terus kalau kita mengakses website gak ada halamannya, berarti itu jawabannya 404 not found. Selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request. Contoh dari application layer itu gak cuma HTTP, ada juga SMTP untuk mengirim email,
Untuk menerima email bisa menggunakan IMAP atau POP3. Untuk akses remote bisa menggunakan SSH. Kita lanjut ke pembahasan transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer atau transfer data. Untuk perbedaannya, kalian bisa lihat di sini, ataupun untuk melihat informasi detailnya perbedaan antara TCP dan UDP, kalian bisa searching di browser. Nah, di sini kan fungsi dari transport layer menyajikan atau memberikan servis ke aplikasi layer, yaitu sebagai metode transfer data, mau itu pakai TCP ataupun UDP. Salah satu servis tersebut yang disediakan oleh transport layer harusnya pada protokol TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. Bisa lihat ilustrasinya di sini, cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP ketika ada klien melakukan suatu request ke web server suatu website. Jadi kalau di aplikasi layer, responnya berupa HTTP header dan data. Pada bagian transport layer, HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan dengan TCP header. Nantinya akan dibungkus menjadi segmen, kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Masalahnya, bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error, mungkin di jaringannya itu overcloud atau lainnya. Artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidthnya tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, klien akan melakukan request lagi dan nantinya si web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang. Ini contoh dari TCP. Kalau misalkan UDP, dia gak peduli. Misalkan klien melakukan request ke web server, terus akan mereply dengan HTTP header dan juga TCP header. Terus ada paket yang hilang. Si UDP ini bodo amat langsung mengirim ke klien. Bisa lihat di sini, UDP is more faster. Jadi UDP digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi gak mungkin kalau misalkan kita lihat di video streaming, kalau misalnya video streaming ini menggunakan TCP itu nanti kelamaan. Pembahasan kali ini network layer, dimana network layer ini merupakan layer yang ketiga, baik itu OSI model ataupun TCP IP model. Network layer hanya memiliki satu contoh, yaitu IP. Biasa kita sebut dengan IP address. Jadi IP merupakan singkatan dari Internet Protocol, di mana ini merupakan salah satu dari protokol network layer yang merupakan layer ketiga dari OSI model, digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan. Untuk IP itu merupakan nama dari perangkat komputasi. Jadi pemberian nama pada suatu perangkat di jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Jadi IP address merupakan nama pada setiap perangkat komputasi di jaringan komputer. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 dan versi 6. Untuk IP port terdiri dari 4 oktet, yang dimana setiap oktetnya terdiri dari 8 bit yang dijumlahkan pengalamatan 32 bit. Sedangkan untuk IP versi 6 itu memiliki 8 blok, yang dimana jika dijumlahkan memiliki pengalamatan 128 bit. Kita bisa ambil contoh untuk yang addressing ketika suatu perangkat memiliki IP address 168.1.1 dan perangkat lainnya memiliki 1.2. Selama memiliki nama, maka kalau ingin berkomunikasi, maka tinggal ditunjukkan ke nama tersebut. Nah, yang kedua itu routing. Apa sih routing itu?
Jadi routing itu identik dengan istilah router. Jadi router itu berfungsi untuk mengkoneksikan perangkat komputasi yang berbeda network. Kalau yang sama network itu switch. Router itu memilih cara kerja yang disebut dengan routing. Jadi routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Kita bisa ambil contoh dari ilustrasi ini. Kalau misal kita ingin mengirim paket, pasti lewat kantor pos. Jadi routing itu bekerja layaknya seperti kantor pos. Materi selanjutnya yaitu TCP/IP model, data link layer, dan physical layer. Untuk data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Jadi istilahnya mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Seperti ini. Jadi misal ada perangkat apapun itu ingin saling terhubung dan ingin saling terkoneksi. Nah, ini bisa menggunakan wired dan juga bisa menggunakan wireless. Jadi kalau yang wired itu menggunakan kabel, adapun yang wireless berarti tanpa kabel. Jadi misal kita mempunyai suatu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan, baik itu menggunakan wired atau menggunakan wireless. Jadi physical layer mendefinisikan secara nyata apa sih yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat tuh menggunakan apa, menggunakan wired atau menggunakan wireless. Dalam hal ini, biasa kita menggunakan kabel UTP. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat pada dunia nyata, itu dalam hal ini bisa kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasiskan wired, sedangkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk berbasiskan wireless. Jadi kalau kalian lihat di browser, kita searching di sini. Kabel UTP yang berbasiskan wired. Nah, jadi gini bentuknya seperti kabel LAN. Nah, kalau misalkan wireless dia menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita ketik di sini. Jadi seperti ini tampilannya. Kita kembali lagi ke data link. Jadi di mana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Jadi teman-teman sudah tahu ya physical layer itu apa. Jadi untuk yang data link layer itu berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah FCS, Frame Check Sequence, yang berfungsi untuk error detection mechanism. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di transport layer yang ada di protokol TCP. Nah, di sini bisa lihat perbedaannya. Kalau yang ada di data link layer itu error mekanismenya berbasiskan detection. Akan tetapi kalau misalnya yang di transport layer yang terutama di bagian protokol TCP-nya, nah itu dia gak cuma detection, dia juga melakukan recovery. Jadi dia ada perbedaan antara yang dilakukan oleh TCP pada transport layer dan juga FCS yang dilakukan oleh pada data link layer. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya kalau yang recovery itu mengirimkan ulang. Jadi kalau yang TCP telah didetection, maka dilakukan request ulang terus dikirim kembali. Jadi secara sederhana adalah ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh si data link layer, maka data link layer akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan juga mengrecovery seperti itu. Selanjutnya pembahasan encapsulation dan decapsulation.
Jadi bagaimana data-data melewati setiap layernya itu, proses apa yang dinamakan pada kejadian tersebut. Di sini terdapat istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu memiliki definisi yaitu membungkus data dengan beberapa header. Bisa kita lihat pada ilustrasi gambar di samping. Pada bagian sini jika kita memiliki data yang awal mulanya berawal dari application layer. Application layer yang kemudian diarahkan ke transport layer ini ditambahkan TCP header ataupun UDP header, baik nanti protokol TCP atau UDP. Nanti bisa disesuaikan. Intinya ketika sudah sampai transport layer itu akan ditambahkan protokol TCP header atau UDP header. Nama dari message ini adalah segmen. Jadi ketika data sudah dibungkus dengan TCP header atau UDP header, maka bagian message ini dinamakan dengan segmen. Ketika sudah sampai bagian transport layer, ingin diteruskan ke layer berikutnya, yaitu layer network. Di bagiannya ini akan ditambahkan dengan IP header. Jadi nama dari message ini dinamakan IP paket. Ketika sudah sampai data link, itu akan ditambahkan data link header dan juga data link tailor. Pada bagian ini, nama pada message ataupun pesan pada layer ini dinamakan dengan frame. Sehingga ketika sudah sampai data link layer, ingin masuk ke layer berikutnya yaitu layer yang terakhir ke bagian physical layer, itu nanti sudah menjadi berbentuk bit. Bit itu 0.1.0.1 binary. Ketika sudah sampai physical layer, itu nanti sudah berbentuk bit. Jadi proses yang dilakukan si sender misal ingin melakukan pengiriman paket data ke receiver, maka proses yang terjadi pada networking model ini dinamakan dengan proses encapsulation. Ketika si sender ingin mengirimkan paket ke receiver, maka ketika sudah sampai physical layer, ketika sudah sampai ke receiver, pada proses receiver ini akan dilakukan proses decapsulation. Jadi decapsulation itu perubahan agar menjadi data lagi. Perubahan dari bit agar menjadi data lagi. Pas udah nyampe ke network layer, nanti data link header dan data link tailor-nya dihapus. Kemudian nyampe lagi ke arah transport layer. Nanti IP paketnya dihapus. Ketika nyampe arah application layer ke arah pengguna TCP atau UDP header juga dihapus sehingga receiver sudah bisa menikmati data yang diterima. Intinya, sender melakukan proses encapsulation dan receiver melakukan proses decapsulation. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu OSI model. Pada awal pembahasan networking model sebelumnya, saya menyebutkan bahwasannya terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya OSI model dan juga ada namanya TCP/IP model. Kemudian sebelumnya kita sudah menyinggung bahwasannya saat ini yang sering digunakan hanya model TCP/IP. Untuk OSI model biasa digunakan untuk melakukan pembelajaran. Kenapa TCP/IP lebih sering digunakan saat ini dan OSI model sudah tidak digunakan saat ini? Karena dari sisi perkembangan protokol dan juga perkembangan model, TCP/IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP dan tidak menggunakan OSI model lagi. Adapun OSI model sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi belajar networking saat ini biasa dipatokkan dan sering membahas juga terkait OSI model karena mudah dipelajari. Sebenarnya kalau misalkan kita menelaah lebih dalam terkait OSI model terlebih dahulu, sebelum networking ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer. Nah, OSI model ini memiliki 7 layer. Kalau misalkan TCP/IP memiliki 5 layer.
Jadi mari kita singgung terkait layer yang tersedia pada OSI model. Jadi bisa kita lihat di sini untuk yang namanya OSI model itu terdiri dari 7 layer. Sebenarnya keduanya antara OSI model dan TCP/IP itu gak terlalu berbeda. Yang berbeda pada sisi layernya aja. Jadi untuk 4 layer di bawah dan layer di bawah ini sama. Yang membedakan untuk di TCP/IP model di bagian application ini dipecah menjadi 3. Ada yang namanya application, ada yang namanya presentation, dan juga ada yang namanya session. Sehingga di OSI model itu memiliki 7 layer, dan juga perbedaannya terdapat di bagian name of message of every layer, nama pada setiap pesan di layernya. Jadi kalau misalkan nama-nama message di setiap layer di TCP/IP ada yang namanya segment, IP packet, frame, bit. Nah, di bagian OSI model itu ada istilah tersendiri. Jadi PDU-nya tetap sama tapi disesuaikan aja di layer 7. Jadi L6 PDU, L5 PDU, L4 PDU dan sampai bit. Dari bagian 5 ke atas ini merupakan overlayer, yaitu yang berkaitan dengan user interface dan data formatting dan juga komunikasi session. Dan untuk yang bagian bawah dari 1 sampai 4 ini merupakan lower layer yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Jadi untuk proses yang tersedia pada setiap layernya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di TCP/IP model. Jadi yang berbeda cuma hanya di bagian layernya aja. Di presentation itu ibaratnya ditranslate, jadi bahasa ke bahasa. Lalu di bagian session nanti dibuka sessionnya. Nanti di bagian transport dan selanjutnya itu juga sama. Untuk pembahasan lebih detail tentang OSI model, mungkin kalian bisa searching di browser. Di pembahasan kali ini, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.